Halo, selamat siang sahabat sukses sekalian. Jumpa lagi dengan saya di channel Demi Waktu, channel yang membahas tentang peluang usaha, pelajaran bisnis, keuangan, dan kehidupan ringan seputar kita agar kita menjadi pribadi yang lebih baik dari diri kita kemarin. Di episode kali ini, saya akan bercerita tentang piscok dan hutang. Asti menatap gerobak piscok barunya dengan mata berbinar. Modal 18 juta ia dapat dari pinjaman berbunga tinggi setelah pengajuan kredit bank ditolak karena Asti belum memiliki riwayat usaha dan tidak memiliki agunan. Uang itu habis untuk membeli gerobak, kompor, tabung gas, freezer kecil, bahan baku, serta menyewa lokasi bulanan di pinggir jalan. Di atas kertas, proyeksi arus kas terlihat meyakinkan. Namun, dalam dunia bisnis, omset tidak pernah dijamin. Dek, kalau sehari laku 100 piscok, kita pasti untung kan ya? Tanya Asti suatu ketika kepada adiknya. Iya mbak, yang penting konsisten. Orang sekarang suka jajanan murah, jawabnya dengan optimis. Asti pun membuka usahanya dengan penuh semangat. Hari pertama buka lumayan ramai. Hari kedua laku tetapi agak berkurang. Hari ketiga lebih turun lagi karena hujan deras membuat jalanan lengang. Setiap malam, Asti menghitung laporan penjualan. Omset ternyata tidak sama dengan laba bersih. Ada biaya bahan baku, biaya minyak goreng, gas, listrik, transportasi, dan tentunya cicilan pinjaman yang harus dibayar tepat waktu. Disitulah ia mulai sadar, membuka usaha dengan modal utang berarti membawa beban tetap, apalagi saat penjualan sedang turun. Memasuki bulan kedua, harga coklat dan minyak goreng naik. Margin keuntungan Asti semakin tipis. Ia terpaksa memilih menaikkan harga jual atau mempertahankan harga jual demi mempertahankan pelanggan. Keduanya sama-sama berisiko. Dalam bisnis mikro, keputusan kecil sering berdampak besar pada arus kas harian. Suatu sore, pelanggan langganan berkata, "Mbak, kok sekarang lebih mahal dagangannya?" Asti hanya tersenyum. "Maaf ibu, harga bahan baku naik semua." Sebagian pelanggan tetap membeli, tetapi tidak sedikit pula yang memilih jajanan lain. Omset kembali turun, sedangkan cicilan pinjaman tetap berjalan tanpa kompromi. Asti mulai mengambil uang hasil jualan untuk kebutuhan sehari-hari. Tanpa disadari, modal kerja bercampur dengan uang pribadi. Persediaan bahan baku berkurang, perputaran stok melambat, dan cash flow akhirnya semakin terganggu. Kesalahan yang sering kali menimpa usaha kecil akhirnya mulai menampak. Memasuki musim hujan, gerobak piscok sering tutup lebih cepat dari biasanya. Pendapatan harian tidak cukup untuk membayar cicilan. Asti mulai terlambat membayar angsuran. Denda muncul, bunga bertambah, dan tekanan psikologis semakin membuat berat. Ia kehilangan fokus menjalankan usahanya. "Aku capek," kata Asti sambil menangis. "Jualan seharian cuma cukup buat beli bahan besok." Sang ibu menggenggam tangannya. "Namanya usaha, nak, memang penuh ujian. Tapi jangan sampai utang membuatmu kehilangan harapan.
Nasihat Ibu Asti menenangkan, tetapi kenyataan finansial tetap tidak bisa dihindarkan. Saat itulah Asti membayangkan, andai saja di desanya tersedia pinjaman lunak dengan bunga ringan khusus pelaku UMKM yang belum memiliki agunan. Cicilan yang lebih kecil tentu akan memberi ruang bernapas lega sehingga pelaku usaha bisa fokus memperbaiki kualitas produk, pemasaran, dan pelayanan tanpa diburu bunga yang tinggi. Suatu hari, seorang pelanggan memberi saran, "Mbak Asti, kenapa nggak jualan lewat aplikasi online? Tambah varian rasa juga." Asti mencoba mengikuti masukan itu. Ia menambah menu piscok keju, matcha, tiramisu, dan membuat promo beli 5 gratis 1. Ia juga aktif memasarkan lewat sosial media. Tentunya, Asti juga belajar bagaimana membuat foto produk yang bagus. Dengan bantuan AI, juga membuat narasi produk yang menarik dan menggugah selera konsumen. Perlahan, pesanan mulai berdatangan. Omset meningkat meski belum besar. Asti sadar, masalah utamanya bukan semata-mata dagangan yang jelek, melainkan strategi pemasaran yang kurang berkembang ditambah beban pembiayaan yang terlalu berat sejak awal usaha. Asti kembali teringat, bila suatu saat ada skema pinjaman yang lunak, misalkan melalui koperasi desa yang benar-benar dapat diakses masyarakat lokal untuk usaha produktif dengan proses yang sehat dan pendampingan bisnis, pasti banyak pelaku UMKM yang mungkin memiliki peluang lebih besar untuk bertahan. Namun, tentu keberhasilannya tetap bergantung pada pengelolaan usaha yang disiplin, bukan hanya pada sumber modal. Dari perjalanan itu, Asti belajar bahwa utang bukanlah musuh, tetapi tetap harus disesuaikan dengan kemampuan membayar. Sebelum meminjam, pelaku usaha perlu menghitung titik impas, margin laba, arus kas, serta menyiapkan dana darurat agar bisnis tetap berjalan saat penjualan turun. Pelajaran kedua, jangan pernah mencampur uang usaha dengan uang pribadi. Berat memang, tetapi ini pelajaran penting yang seringkali masih menimpa UMKM. Lebih aman Anda mengambil gaji bulanan dari usaha Anda daripada Anda menyampur, kemudian nanti menyesal ketika terlambat sadar uang yang diambil dari usaha ternyata sudah terakumulasi besar. Pelajaran ketiga, fokuslah meningkatkan penjualan melalui inovasi produk dan pemasaran, bukan hanya berharap pelanggan datang sendiri. Yang keempat, pilih sumber pembiayaan yang paling sehat, transparan, dan sesuai kemampuan agar bunga tidak menggerus keuntungan usaha. Kalau memungkinkan, usahakan modal sendiri dulu. Namun, ketika terpaksa harus meminjam, pinjamlah yang paling ringan bebannya. Bisa juga dipertimbangkan dengan sistem investor. Anda mencari investor pemodal dari keluarga terdekat, dari teman, atau dari family. Bisa juga Anda pertimbangkan dengan mencari sumber pembiayaan dari crowdfunding yang saat ini cukup banyak. Silakan cari di internet, tentunya yang bisa dipercaya dan sesuai dengan kapasitas Anda. Kemudian pelajaran yang kelima, konsistensi dan daya juang itu yang paling utama. Memulai usaha itu lebih mudah, tetapi mempertahankan dan meningkatkan itu yang harus lebih diperhatikan. Banyak pengusaha yang gagal bertumbuh, gagal berkembang karena terburu-buru menyerah. Kini gerobak piscok Asti masih berdiri di pinggir jalan. Penghasilannya
memang belum membuatnya kaya, tetapi ia berhasil keluar dari masa tersulit karena belajar mengelola bisnis dengan lebih bijak. Sebab dalam dunia usaha, modal memang penting, tetapi pengetahuan finansial, disiplin usaha, dan keberanian beradaptasi adalah aset yang jauh lebih berharga. Jangan lupa subscribe agar semakin banyak pelajaran bisnis dan keuangan yang bisa kita pelajari bersama. Ikan hiu makan tomat, cukup sekian dan terus semangat. Salam demi waktu.